ada seorang wanita yang sedang melamar jadi babysitter. Wanita itu mendatangi sebuah rumah calon majikannya. Nah, akhirnya dia diterima. Singkat cerita, majikannya itu pergi dengan mobil dan meninggalkan babysitter itu. Masuklah babysitter itu. Di situ ada bayi yang sedang tidur pulas. Babysitter itu pun merawat bayi yang ngompol dan nangis terus-terusan di saat hujan badai. Nah, tiba-tiba aja babysitter itu terkejut banget kalau ternyata di bawah ranjang bayi itu ada tumpukan uang yang banyak banget. Dan yang lebih mengejutkannya lagi, ada berita koran yang mengabarkan kalau ternyata orang tua dari bayi itu telah melakukan bunuh diri cuy. Karena rupanya mereka adalah koruptor yang sedang diburu. Wah, ini sih patut ditiru banget buat koruptor-koruptor di negara sana gitu ya. Menurut kalian gimana? Setuju nggak dengan ban karetnya? Tiba-tiba dia terkejut karena ternyata rudal yang tadi itu tertancap di pantat pria ini. Dokternya ini pun terheran-heran dong, kok bisa ya nancep gitu? Tadi, waduh, ini sih bercandaan yang berakibat fatal ya. Pada suatu hari ada 2 ekor tikus yang sedang asyik makan keju di sebuah perangkap tikus. Tapi kesenangan itu tak berlangsung lama. Tiba-tiba salah satu dari tikus itu kena perangkap. Dia ini menjerit kesakitan karena ekornya terjepit. Nah, satu tikus itu pergi meninggalkan temannya sendirian. Tak berapa lama, tikus yang tadi itu kembali lagi dengan membawa pisau yang sangat tajam. Nah, singkat cerita, sang pemilik rumah pun datang ke perangkap tikus itu. Dia ini kebingungan karena hanya menemukan ekor tikusnya saja. Dari atas ternyata ada 2 ekor tikus tadi dan menjatuhkan pisau tajam itu untuk membunuh wanita ini yang memasang perangkap tikus itu. Waduh, kalau gini kalian kasihan yang mana nih? Tikusnya atau sang wanita ini? Ini adalah semangkuk ramen yang sangat panas. Chefnya ini bilang kalau bisa menghabiskan ramen itu kurang dari 3 menit, maka makan di situ nggak usah bayar alias gratis. Tapi sejauh ini belum ada orang yang bisa melakukannya. Nah, wanita ini langsung mencicipi ramen itu padahal kuahnya ini masih mendidih. Ternyata bagi dia ini ramen itu nggak panas sama sekali. Lidahnya terbuat dari apa sih? Dia makan mie ramen itu dengan lahap. Chefnya aja langsung tercengang gitu. Bahkan semua pengunjung yang ada di situ sama herannya melihat kuat banget lidah cewek ini. Dalam waktu kurang dari 3 menit, wanita ini berhasil menghabiskan ramen itu yang masih mendidih kurang dari 3 menit. Chefnya aja sampai pingsan tuh karena nggak percaya ternyata ada orang yang bisa melakukannya. Wah, kalau kalian berani nggak nyobain tantangan begini? Tulis jawaban kalian di komentar ya. Gak lama kemudian ada sesuatu yang keluar dari laut. Ternyata itu Godzilla yang gede banget cuy. Semua orang panik dan berlari menjauh. Tapi si pria ini malah melindungi patung Ultraman-nya. Dan Godzilla ini langsung menyemburkan api dari mulutnya. Nah, kepala patung Ultraman itu jadi buntung karena terkena semburan Godzilla. Dan setelah itu Godzilla-nya ini lompat yang membuat patung Ultraman-nya itu roboh. Pria itu jadi emosi banget dan menyantep Godzilla itu menggunakan bola voli. Akhirnya pria itu segera menuju ke rumahnya untuk menyerang si Godzilla itu. Dia ini pakai bazooka tapi tetap aja nggak mempan. Kemudian dia pakai bom cabai yang dikirim lewat drone ke mulut Godzilla. Di situ Godzilla-nya jadi kepedesan cuy. Tapi tetap aja Godzilla ini belum kalah. Akhirnya pria itu menggunakan Pria ini mencuri sebuah sampel dari eksperimen yang berbahaya. Dia nggak tahu nih kalau eksperimen yang dicuri itu adalah eksperimen gagal yang akan dimusnahkan. Akhirnya dia kabur nih, namun pada saat lari dia terjatuh. Tiba-tiba ada makhluk aneh yang muncul dari sampel itu. Dan si pria tersebut digigit oleh makhluk itu. Kemudian makhluk aneh itu pergi ke sebuah ladang peternakan dan mulai menggigit domba yang ada di depannya. Di sisi lain, ada seorang ilmuwan yang sedang menjelaskan penemuannya kepada peternak yang ada di sana tentang domba yang sangat kuat dan tangguh. Dia nunjukin domba itu nih, semua orang yang ada di situ kagum. Tapi domba itu berlagak aneh, seolah ingin ngasih tahu kalau ada sesuatu. Akhirnya ilmuwan itu mencoba menenangkannya. Gak cuma itu, semua orang yang ada di sana merasakan getaran aneh. Ternyata terlihat dari jauh ada segerombolan domba yang berlari ke arah mereka. Awalnya mereka ini hanya terdiam melihat para domba itu. Kemudian domba itu menjadi gila dan menggigit semua orang. Ih, ngeri banget punya domba kayak gini ya. Ada 2 robot yang sedang mencari tanah yang bisa ditanami benih tumbuhan di sebuah planet yang tandus. Mereka menggunakan alat canggihnya untuk mendeteksi apakah tanah itu subur atau tidak. Selama pencarian itu, mereka sama sekali belum menemukan tanah yang subur. Tiba-tiba ada meteor jatuh dari langit. Mereka ini langsung pergi dari tempat itu. Sampai akhirnya mereka tiba di sebuah tempat yang berkabut dan penuh batu besar. Gara-gara tempat itu, mereka ini jadi terpisah. Nah, robot kuning ini menemukan jejak temannya yang merupakan benih tanaman. Nah, nggak disangka alat yang terjatuh itu mendeteksi
berprediksi kalau tanahnya di situ subur. Namun sialnya, hujan meteor datang kembali. Nah, disinilah justru mereka akhirnya bertemu. Singkat cerita, akhirnya kerja keras mereka membuahkan hasil. Mereka menemukan tanah yang subur yang bisa ditanami tumbuhan. Buat kalian yang saat ini sedang berusaha, jangan pernah menyerah ya. Cuy, katanya nih, kalau kalian melihat cewek nari seperti ini di tengah malam, lebih baik kalian menghindar. Wah, emangnya siapa ya cewek ini? Dia adalah Lady Dancing Serbia. Dia ini katanya lagi viral banget cuy. Lady Dancing Serbia adalah wanita yang suka menari-nari di tengah malam. Katanya nih, dia suka menyembunyikan pisau atau benda tajam lainnya di dalam sakunya. Dia nggak akan berhenti menari sebelum menemukan target manusia yang akan dibunuh. Jika sudah menemukan targetnya nih, dia akan mengejar korbannya. Kemudian dia akan menusuknya dengan pisau. Dan katanya sih bukan cuma cewek, ada yang berjenis cowok juga. Ngeri banget nggak sih? Semoga di negara kita ini gak ada cewek kayak gitu ya. Di awal film diperlihatkan sebuah keluarga yang ingin mengadopsi anak yang bernama Esther. Awalnya mereka semua ini hidup dengan senang. Namun seiring berjalannya waktu, gak disangka ternyata bocah ini bukanlah bocah biasa cuy. Tapi dia adalah wanita dewasa yang berusia 30 tahun dan merupakan psikopat penyuka om-om. Dengan adanya bocil itu, rumah tangga tersebut mulai berantakan karena di sini mulai ada teror yang datang, mulai dari ancaman sampai dengan pembunuhan cuy. Namun dengan berbagai usaha yang menguras banyak tenaga dan mental, si ibu dan anak bungsunya ini pun berhasil mengalahkan si bocil jadi-jadian itu. Pesan moral di film ini adalah jangan sembarangan mengadopsi anak.